Shalom, saudara-saudara yang penuh kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Saya bersuka cita atas kebaikan Tuhan yang telah mempertemukan kita semua dalam persekutuan di Bijaksana Channel. Kita semua adalah saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku yang terkasih, kita memulai renungan ini dengan doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa. Bapa, sungguh besar kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup kami. Kebaikan dan kemurahan mengikuti kami di sepanjang hidup kami oleh karena firman-Mu di dalam kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini kembali kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, mengucap syukur buat nafas hidup dan kesehatan yang masih Engkau berikan bagi kami, serta kesempatan untuk bisa bekerja bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Sebelum kami sibuk dengan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dan singkapkanlah apa yang tersembunyi dari firman-Mu, agar kami bisa mengerti dan melakukannya dengan taat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat Alkitab untuk renungan ini diambil dari Mazmur 23 ayat 5-6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus bertanya kepada salah seorang muridnya, yaitu Filipus. Mari kita baca dalam Yohanes 6 ayat 5-7. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Dalam pikiran Filipus, apabila mereka membeli roti seharga 200 dinar pun, setiap orang hanya bisa mendapat sepotong kecil roti. Akan tetapi, yang terjadi adalah seperti tertulis dalam Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ketika Tuhan mengadakan mujizat, yang Dia berikan bukanlah sepotong kecil makanan, akan tetapi makanan yang berlimpah sebanyak yang mereka kehendaki. Mereka makan sampai kenyang, bahkan sampai menyisakan makanan 12 bakul penuh. Saudara yang terkasih, kita memiliki Allah yang suka memberi dengan berkelimpahan, karena Dia sangat kaya. Allah suka memberi kita kebaikan yang melimpah, kasih karunia yang melimpah, kemurahan yang melimpah, kasih yang melimpah, pengampunan yang melimpah, dan masih banyak lagi. Efesus 2 ayat 4 berkata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita." Allah senang memberi kepada kita dengan berlimpah, karena Dia adalah Allah yang baik. Mazmur 86 ayat 5 berkata,
Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Allah baik dan suka mengampuni. Pengampunannya tersedia setiap saat dan Dia juga berlimpah dalam kasih setia. Itulah sebabnya pemazmur berkata, ketika Allah mengurapi kepala kita dengan minyak, piala kita diisi dengan melimpah, sehingga kebaikan dan kemurahan mengikuti di belakang kita. Allah mengurapi kepala kita dengan minyak sebagai tanda kesukaan karena Dia mengasihi kita. Ibrani 1 ayat 9 berkata, Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Karena Allah mengasihi kita, maka Dia memberikan sesuatu kepada kita dengan berlimpah-limpah, bukan hanya sedikit. Dan apa yang diberikan oleh Allah penuh dengan kebaikan dan kemurahan. Sebaliknya, ada pilihan cawan atau piala yang lain, yaitu yang berasal dari musuh. Cawan atau piala itu berisi hal-hal yang tidak baik, sehingga Tuhan mengambilnya dari kita dan menggantikannya dengan cawan atau piala dari Tuhan yang isinya melimpah dengan kebaikan dan kemurahan. Mari kita baca ayatnya. Yesaya 51 ayat 22. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi. Juga di dalam 1 Korintus 10 ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan pagi ini, dan kiranya kita semua menerima piala yang isinya penuh melimpah dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan seumur hidup kita. Sekarang mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk berkat firman-Mu hari ini yang memberkati dan menguatkan kami. Kami percaya firman-Mu yang berkata bahwa Engkau memberikan kami piala yang isinya melimpah dengan kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Apapun yang telah terjadi pada kami saat ini, kami mempercayai dengan iman bahwa Engkau Allah yang memberi dengan berkelimpahan. Kami tidak akan memusatkan perhatian kami pada masalah yang ada di depan kami, melainkan menunjukkan pandangan kami kepadamu dan kepada firman-Mu. Kami percaya Engkau sumber pengharapan dan pertolongan kami. Terima kasih Bapa. Sesaat lagi kami akan melakukan kegiatan sehari-hari. Berkatilah segala sesuatu yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, dan bawa kami terbang tinggi di atas segala permasalahan kami. Jadikanlah kami kepala dan bukan ekor. Jadikanlah kami berkat dimanapun Engkau menempatkan kami. Berkatilah bangsa kami ya Bapa. Bawalah Indonesia bangkit lebih cepat dan pulih lebih cepat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.